Baik saudara, kita akan belajar hari ini melanjutkan apa yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu, yakni terkait dengan persoalan kontroversi nama Allah dan Yahweh. Pada 2 minggu yang lalu, pada bagian pertama sudah saya jelaskan bahwa bertahun-tahun lamanya orang Kristen menggunakan kata Allah dalam ibadah, di dalam puji-pujian, di dalam doktrin, bahkan di dalam Alkitab tanpa ada yang mempersoalkan. Tapi kira-kira mulai tahun 2000 ke atas lalu muncul aliran Yahweisme atau kelompok pengagung nama Yahweh, atau oleh Jerry Ming diberi nama Secret Name Movement. Dan mereka itu anti Allah. Tidak suka orang Kristen menyembah Allah dan mengharuskan orang Kristen untuk tidak menyembah Allah. Mengapa? Ada 2 alasan. Allah itu adalah Tuhannya orang Islam, nama pribadi dari Tuhan orang Islam, dan itu juga ada kaitannya dengan penyembahan kafir pra-Islam di wilayah Arabia. Dan karena itu diadopsi oleh Islam, lalu Islam memperkenalkan monoteisme, tetapi tetap mempertahankan nama Allah itu. Padahal Allah itu adalah nama dewa air, dewa matahari, dewa bulan dan sebagainya. Kemungkinan besar Allah dewa bulan, makanya Islam mengadopsinya. Maka di masjid itu ada bulan di atas. Itu katanya seperti itu. Dan karena itu Tuhan orang Islam. Yang kafir, orang Kristen tidak boleh memuji Allah, tidak boleh menyembah Allah, tidak boleh melayani Allah. Saudara, saya juga baru dengar katanya di mana ya, kelihatannya di Medan sana ya. Mereka mengganti lagu, ada lagu pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Nah, ini ada gereja pengagung nama Yahweh. Jadi mereka anti kata Allah. Masa kita mengagung-agungkan Allah? Allah ditinggikan. Nah, lalu mereka tetap pertahankan Allahnya, tapi ditinggikannya diganti menjadi ditinggalkan. Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Nah, jadi kita mesti tinggalkan Allah dengan sorak-sorai. Jangan lagi menyembah Allah. Tapi yang kedua adalah bahwa kalau orang Kristen sudah meninggalkan Allah, tidak lagi memuji menyembah Allah, maka orang Kristen harus menyembah Yahweh. Harus memuji Yahweh, harus melayani Yahweh. Nah, 2 minggu lalu sudah saya berikan argumentasi membantah persoalan nama Allah. Saya ulang ringkasnya saja. Pertama, mereka mengungkapkan banyak sumber literatur yang membuktikan Allah itu adalah Tuhannya Islam dan adalah dewa kafir. Tapi saya sudah tunjukkan juga dengan literatur-literatur yang cukup banyak untuk menunjukkan tidak semua literatur setuju dengan pandangan mereka. Kedua adalah kata Allah sendiri itu adalah bentuk bahasa Arab dari padanan kata dengan arti yang sama di dalam bahasa Ibrani, yaitu Eloah. Eloah, Allah, itu sama saja maknanya. Dan juga yang ketiga adalah sebelum Islam muncul, orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Baik di dalam ibadah di gereja, maupun dalam pujian-pujian penyembahan, maupun dalam Alkitab orang Kristen Arab. Kata Tuhan itu atau pencipta alam semesta itu disebut dengan Allah. Itu Islam belum muncul. Karena itu orang Kristen, jadi Allah itu bukan bahasanya Islam, itu bahasa Arab. Karena itu orang Arab beragama apa saja berhak menggunakan Allah. Mau Kristen, mau Islam, mau apa saja, agama apa saja, itu bahasa Arab. Mereka punya hak menggunakan bahasa Arab. Dan yang keempat adalah kalau kita survei, maka nama untuk Tuhan di dalam bahasa Ibrani Elohim, Eloah, yang
ditujukan kepada pencipta alam semesta, ternyata bisa juga digunakan untuk dewa-dewa kafir dan sebagainya. Jika Eloah, Elohim bisa untuk Allah yang benar, Tuhan yang benar, bisa juga untuk yang kafir, kenapa seandainya kata Allah memang kafir, kenapa tidak bisa digunakan untuk Tuhan yang benar dengan konsep yang benar? Itu sudah saya jelaskan, itu hanya ringkasannya. Dan sekarang kita akan bahas pandangan mereka yang kedua, yakni orang Kristen harus menyembah Yahweh. Tapi sebelumnya saya mau informasikan pada saudara, 2 minggu lalu kita sudah bahas masalah nama Allah. Saya sudah singgung problem nama Allah yang pernah terjadi di Malaysia sampai masuk pengadilan dan sebagainya. Dan dalam minggu ini justru Malaysia kembali heboh. Malaysia kembali heboh dalam minggu ini gara-gara persoalan nama Allah. Dan masuk lagi pengadilan di dalam pengadilan Malaysia yang mempersoalkan nama Allah. Bahkan saudara, itu kemarin muncul juga di koran Victory News. Kalau saudara baca di sana ada muncul problem nama Allah di Malaysia. Saya coba search di internet, saudara lihat ini, sidang kasus Allah kembali digelar di Malaysia. Itu saya kasih kotak merah, itu tanggalnya itu baru tanggal 11 September kemarin, ya. Jadi ini berita terbaru, 11 September 2013, sidang kasus Allah kembali digelar di Malaysia. Jadi memang ini problem. Bahkan saudara, ini mereka lebih berurusan dengan majalah The Herald yang adalah majalah Katolik. Karena majalah Katolik, dan ini berurusan dengan orang Katolik, maka Paus dari Vatikan itu mencoba menjelaskan kepada orang Malaysia, pemerintah Malaysia, tentang masalah Allah ini. Tapi orang Malaysia menolak campur tangan, bukan menolak campur tangan Paus. Bahkan juga Perdana Menterinya menolak campur tangan dari Vatikan ini. Kalau saudara lihat ini ya, Perdana Menteri Malaysia tolak campur tangan duta Vatikan terkait Allah. Jangan Vatikan, jangan campur. Ini urusan Malaysia. Ya, ini urusan Malaysia, jangan campur. Dan problem ini begitu hebat, saudara. Bahkan karena orang Kristen, gereja Kristen pakai nama Allah, orang Islam tidak setuju. Ini demo besar-besaran. Mereka pakai baju warna merah, lalu semua tulis Allah hanya untuk orang Islam. Ya, dan saudara lihat apa yang terjadi. Gereja dibom akibat penggunaan nama Allah. Jadi karena gereja pakai nama Allah, dibom, tidak boleh. Wah, saya baca ini saya jadi jengkel. Saya coba-coba kontak Victory News. Kira-kira bisa tidak muat tulisan saya. Lalu saya coba ini. Saya ada teman yang saya singgung minggu lalu di Malaysia. Kira-kira bisa tidak translate khotbah saya dalam bahasa Melayu. Kasih Perdana Menterinya. Ya, tapi Perdana Menterinya tidak mau. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa ini memang problem yang lagi hangat-hangatnya. Dan karena itu juga maka dapatkan informasi bahwa 2 minggu lalu waktu saya bahas, ada yang mengeluh bahannya terlalu berat, sukar dipahami. Tapi ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan saya mau beritahu saudara yang hari ini jauh lebih berat dari 2 minggu lalu. Karena itu waktu saya menjelaskan, tolong perhatikan baik-baik, jangan cerita sendiri. Kalau saudara cerita sendiri, kalau saudara kehilangan apa yang saya katakan 5 menit, 3 menit, 5 menit, saya yakin saudara sudah gelap sampai selesai. Ya, karena itu perhatikan baik-baik, berdoa supaya Tuhan kasih pikiran yang baik. Saya juga bergumul dan berdoa supaya yang sukar ini bisa saya jelaskan semudah mungkin supaya saudara bisa tangkap dan bisa mengerti ini, ya. Dan karena itu maka ini menjadi problem yang up to date sekarang. Ya, apalagi aliran Yahweisme ini masuk Kupang. Kemarin saya waktu kasih pesan BBM ke semua rekan di BlackBerry, lalu ada teman dari gereja yang di Oebobo, ini gereja apa tuh? GPT, Gereja Pentakosta Tabernakel. Dia bilang bahwa iya, memang mereka sudah masuk di sini. Mereka pusatnya di Manado. Pusatnya di Manado, ketua sinodenya namanya Yohan Mawati. Tapi yang mau mendirikan gereja ini di Kupang, itu pendetanya namanya Ayub Fangidae. Ya. Nah, Ayub Fangidae
Orang Kupang tapi sudah lama tinggal di Mojokerto, lalu ke sini dengan misi membangun gereja pencurahan Roh Kudus yang anti Allah dan harus Yahweh. Pusat mereka di Sikumana. Ya, Bapak Simon Ulnang, Ibu Susan dengan Bapak di sebelahnya itu sekian lama menyusup ke dalam kelompok itu dan tahu pergerakan mereka. Ya, tahu pergerakan mereka. Mereka bikin pertemuan, data keluarga, undang semua 300 orang menghadiri pertemuan mereka. Tapi tidak ada yang datang. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa mereka pasti akan menjalar terus. Mereka akan muncul terus. Dan karena itu maka memang khotbah ini saya sampaikan untuk mempersiapkan kita. Walaupun ini berat, ya, tapi saya coba jelaskan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara ketemu mereka. Saudara minimal sudah ada sedikit bekal. Sehingga tahu omong. Atau kalau tidak tahu omong pun minimal tidak terpengaruh. Ya, tidak terpengaruh. Oke, baik saudara-saudara. Persoalan pertama sudah kita bahas. Soal nama Allah. Sekarang persoalan yang kedua. Ini persoalan nama Yahweh. Nah, tapi saudara, saya mau bahas persoalan nama Yahweh ini. Apa yang diajarkan oleh orang-orang dari pengagung nama Yahweh ini. Tapi saudara tidak akan mengerti apa yang mereka maksudkan kalau saudara belum mengerti beberapa hal. Karena itu sebelum saya masuk pada inti pengajaran mereka, saya mau jelaskan beberapa hal pada saudara. Jadi kita beberapa poin penting ini perlu saudara ketahui. Dan ini cukup berat. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan ini adalah perbedaan makna kata Allah, Tuhan, dan Yahweh. Itu bedanya di mana? Ya. Nah, seringkali kita pakai kata-kata ini, 3 kata ini, atau terlebih-lebih adalah kata Tuhan dan Allah, itu kita tidak bedakan. Pokoknya Tuhan itu sama dengan Allah, Allah itu sama dengan Tuhan. Saudara, tidak. Kata Tuhan dan Allah ini punya arti yang berbeda. Nah, apalagi dikaitkan dengan nama Yahweh, maka apa bedanya Yahweh, apa bedanya Tuhan, apa bedanya dengan Allah? Nah, saudara-saudara, Yahweh itu bicara tentang nama diri atau proper name, personal name. Kalau Allah itu bicara hakikat, kalau Tuhan itu bicara jabatan. Saudara, speednya saya turunkan supaya saudara pastikan mengerti. Jadi Yahweh itu nama diri, Allah itu hakikatnya, Tuhan itu jabatannya. Untuk gampangnya, sekarang saudara lihat ini. Yahweh itu nama dirinya, hakikatnya Allah, kedudukannya Tuhan. Itu sama dengan saya. Nama pribadi saya Ezra Alfred. Soru tidak usah pakai karena itu family name. Ezra Alfred hakikatnya manusia, kedudukannya pendeta. Ada Jamie, tidak usah pakai lasa, itu family name juga. Hakikatnya manusia, kedudukannya adalah ketua panitia pembangunan. Itu kira-kira begitu. Jadi saudara perhatikan saya dengan Pak Jimmy, hakikatnya sama, yaitu sama-sama manusia. Tapi nama diri berbeda karena beliau Jimmy, saya Ezra. Kedudukannya juga berbeda. Karena saya pendeta, dia ketua panitia pembangunan. Tapi hakikatnya sama. Nah, pribadi yang adalah pencipta alam semesta ini, hakikatnya adalah Allah. Omong hakikat ini, apa ya? Jenis makhluknya. Kalau Blackie, jenis makhluknya adalah anjing. Kalau Ezra, jenisnya manusia. Kalau dia pencipta alam semesta itu, jenisnya Allah. Tapi dia kedudukannya Tuhan. Karena dia yang menguasai seluruh alam semesta. Dia yang atur seluruh alam semesta. Dia yang kontrol seluruh alam semesta. Dia yang memiliki seluruh alam semesta. Makanya dia punya jabatan Tuhan. Tapi nama dirinya adalah Yahweh.
Paham? Ini kita sekolah ini. Ya. Oke? Paham ya? Oke, sekarang kalau ini sudah paham, sekarang saya masuk problem kedua yang perlu dijelaskan. Persoalan penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita tahu ya, Perjanjian Lama kita bahasa Ibrani. Perjanjian Baru kita bahasa Yunani. Kadang-kadang Perjanjian Lama dan Ibrani baru ada sisipan bahasa Aram. Seperti Talitakum, itu Aramik. Efata, Aram. Gabata, Aram. Maranatha, itu Aram. Sebagian kitab Esra ditulis dalam kitab bahasa Ibrani. Sebagiannya Aram. Bahasa Aram ini bahasa dari mana? Ini bahasa yang diucapkan Yesus. Hari-hari Yesus pakai ini. Itu bahasa ibunya. Ya, bahasa ibunya. Itu bahasa Aram. Kalau saudara mau dengar bahasa Aram sesungguhnya, nonton film The Passion of the Christ. Tapi yang bukan terjemahan. Bukan dubbing. Ya, tapi aslinya. Itu bahasa Aram. Jadi, tapi umumnya Ibrani itu Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nah sekarang karena problemnya dengan nama Yahweh, maka kita belum bicara Perjanjian Baru bahasa Yunani. Tidak, kita masih bicara bahasa Ibrani. Nah saudara-saudara, Perjanjian Lama bahasa Ibrani ini diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Alkitab bahasa Indonesia. Yang saudara pegang. Nah, bagaimana Lembaga Alkitab menerjemahkan nama-nama atau sebutan-sebutan untuk Sang Pencipta itu? Pertama, saudara, kata Allah di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari 3 nama, 3 sebutan di dalam Perjanjian Lama. El, Eloah, Elohim. Jadi kalau di Alkitab Ibrani muncul El, diterjemahkan ke Alkitab bahasa Indonesia Allah. Kalau di Ibraninya Eloah, terjemahkan Allah juga. Kalau muncul Elohim dalam Perjanjian Lama Ibrani, diterjemahkan ke Indonesia Allah juga. Jadi 3 kata El, Eloah, Allah masuk Indonesia. El, Eloah, Elohim masuk Indonesia Allah. Tapi saudara, kalau di Ibraninya muncul Adonai, maka dia diterjemahkan ke Indonesia menjadi Tuhan. Tuhan ini adalah T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil. Kalau Adonai. Tapi kalau Ibraninya itu Yahweh, maka diterjemahkan ke Alkitab Indonesia menjadi Tuhan, T-U-H-A-N besar semua. Dan juga Allah, A-L-L-A-H besar semua. Kalau tadi El, Eloah, Elohim terjemahkan jadi Allah, tapi A-nya saja yang besar. L-L-A-H kecil. Tapi kalau Yahweh, dia diterjemahkan ke Indonesia, Allahnya huruf besar semua. Gampangnya, saudara perhatikan ini. Ini kira-kira begini. Jadi, El, Eloah, Elohim jadi Allah. Hanya A yang besar. Kalau Adonai jadi Tuhan. T-nya saja yang besar. Kalau YHWH jadi Tuhan, jadi Allah. Hurufnya besar semua. Itu untuk membedakan penggunaan kata ini di dalam bahasa Indonesia. Sampai di sini jelas? Jadi saudara, di dalam Alkitab Indonesia ini, terjemahan lain ini, ada 2 macam kata Tuhan. Tuhan yang pertama adalah cuma T yang besar, yang lain kecil. Tapi Tuhan yang kedua, seluruh huruf kapital. Allah juga 2. A saja yang besar, yang lain kecil, atau Allah semuanya kapital. Jadi untuk Tuhan ada 2, untuk Allah ada 2. Nah saudara, kenapa kok YHWH di dalam Ibrani diterjemahkan ke Indonesia tidak cuma 1 kata, Tuhan saja, huruf besar semua. Tapi kenapa mesti Allah juga? Kenapa mesti Allah juga? Nah,
lihat ini ya. Coba slide berikut. Saudara, perhatikan ini. Pakai patokan ini. Terus, sekarang saya tanya. Kalau Ibraninya Adonai Yahweh, terjemahkan ke Indonesia jadi apa? Kalau Ibraninya Adonai Yahweh. Apa? Adonai terjemahannya Tuhan. Yahweh Tuhan. Jadi Adonai Yahweh Tuhan. Ya. Mesti begitu. Tuhan. Nah, bayangkan saudara kalau Tuhan lalu kita baca, lalu Tuhan berfirman kepadaku. Kita bingung, gitu. Loh, memang kalau baca sih ada beda. Yang kata yang pertama T-nya saja yang besar. Kata yang kedua semuanya kapital. Tapi kalau omong Tuhan dengan Tuhan beda di mana? Kan tidak tahu. Nah, jadi karena jadi pendobelan Tuhan seperti ini jadi kacau, membingungkan. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Adonai Yahweh menjadi Tuhan Allah. Sehingga YHWH mestinya diterjemahkan Tuhan huruf besar semua, tapi akhirnya dalam kasus Adonai Yahweh diterjemahkan menjadi Allah huruf besar semua. Karena itu maka di atas itu Yahweh mesti diterjemahkan menjadi dua kata. Kadang-kadang dia Tuhan huruf besar semua. Jikalau kasusnya seperti Adonai Yahweh muncul, maka dia menerjemahkannya sebagai Allah. Mengerti? Ya? Ini tidak ada gereja di mana ada kuliah umum seperti ini. Dan pelajaran yang saya kasih ini tidak ada di sekolah teologi ya, saudara ya. Ya. Nah, saudara. Jadi kalau perhatikan begini, tapi saudara mesti hati-hati. Ini juga rumit. Rumitnya apa? Slide berikut. Sekarang saudara lihat ya. Kalau aturannya begini. Ibrani begitu, Indonesia begini. Kalau muncul Adonai Yahweh, maka diterjemahkan. Karena tadi harusnya Tuhan. Tapi karena dobel, maka diganti menjadi Tuhan Allah. Jadi Adonai Yahweh diterjemahkan Tuhan Allah. Kalau ternyata muncul Yahweh Elohim, maka dia terjemahkan Tuhan Allah juga. Tapi bedanya ini terbalik. Kalau Adonai Yahweh, Tuhannya cuma T yang besar, Allahnya yang besar semua. Kalau Yahweh Elohim, Tuhannya yang besar semua, Allahnya yang kecil. A besar, yang lain kecil. Mulai pusing? Seandainya di dalam Alkitab Ibrani muncul Adonai Elohim, maka diterjemahkan Tuhan Allah juga. Tapi bedanya, tidak ada yang kapital semua. T-nya yang huruf besar, A-nya yang besar. Tapi dalam bahasa Ibrani juga bisa muncul istilah Yahweh. Kalau Yahweh, maka Alkitab Indonesia lain menerjemahkan Tuhan Allah besar semua. Jadi di sini ada 4 variasi. Jadi ada beda antara Tuhan Allah dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan Allah, dan dengan Tuhan Allah. Ya, kalau omong begini bingung semua. Tapi kalau lihat, nah kalau Ibrani enak, karena kita bisa tahu, satu Adonai Yahweh, satu Yahweh Elohim, satu Adonai Elohim, satu Yahweh. Nah tapi Indonesia yang miskin bahasa ini, ya memang dalam banyak kasus Indonesia miskin bahasa. Ya, nah jadi diterjemahkan seperti ini. Kalau saudara hafal ini, begitu saudara baca Alkitab Indonesia,
Saudara tahu, oh ketemu ini, oh dia tulisnya begini. Ini berarti Ibraninya ini, Ibraninya ini, Ibraninya ini. Nah, 4 variasi seperti ini muncul di dalam Alkitab Indonesia. Sekarang saudara perhatikan. Kejadian 2 ayat 4. Tuhan Allah. Tuhannya yang besar. Allahnya cuma A yang besar. Kejadian 15 ayat 2. Tuhan Allah. T-nya yang besar. Dan Allah besar semua. Daniel 9 ayat 3. Tuhan Allah. Cuma T dan A-nya yang besar. Yang lain kecil. Dan Yesaya 12 ayat 2. Tuhan Allah. Semua huruf besar. Baik Tuhan maupun Allah. Mulai pusing ya. Itu tanda bahwa orang terjemahkan Alkitab itu susah. Makanya ini Alkitab kita ini dari tahun 1979 sampai sekarang belum diterjemahkan ulang karena susah. Kalau Bapak Sina, Bapak Mus kerja hanya perjanjian baru dalam bahasa Tetun, bahasa mana-mana, itu cuma perjanjian baru, itu pun bertahun-tahun. Nah kalau terjemahkan seluruhnya perjanjian lama dan perjanjian baru, mengikuti edisi bahasa Indonesia yang disempurnakan, ini kan tahun 79, ini kan tidak membedakan antara dari dan daripada. Saya datang daripada Kupang. Oh, tidak cocok gitu. Karena dalam ejaan yang disempurnakan daripada itu untuk membedakan. Saya lebih besar daripada dia. Itu membedakan. Kalau ikut ini terjemahan yang lama, saudara-saudara, keselamatan itu kita dapat dengan percuma. Kita yang sekarang, keselamatan kita dapat dengan percuma. Tapi zaman dulu percuma itu sama arti dengan cuma-cuma. Tapi zaman modern kita bilang percuma itu sia-sia. Keselamatan kita dapat dengan sia-sia. Jadi bingung. Nah karena itu maka satu problem besar untuk terjemahkan ulang. Nah Lai sudah mengadakan terjemahan Indonesia baru jilid 2. Sudah dikeluarkan. Tapi ternyata setelah dikeluarkan banyak salah. Karena banyak salah tarik pulang. Dan sampai sekarang belum lagi keluarkan. Jadi sekarang ini Alkitab yang kita pegang ini terbitan terjemahan 1979. Saya cuma lebih tua dia 2 tahun. Nah, jadi polanya terjemahan lain begini. Terus kalau Eloah, Elohim jadi Allah, A besar. Adonai jadi Tuhan, cuma T yang besar. Yahweh Tuhan besar. Yahweh Elohim, Tuhan Allah. Tuhannya besar, Allahnya cuma A. Adonai Yahweh, Tuhan Allah. Adonai Elohim, Tuhan Allah. Cuma T dan A yang besar, Yahweh, Tuhan Allah. Besar semua. Saudara perlu tahu ya, bukan cuma Alkitab Indonesia yang terjemahkan begini. Tapi mayoritas bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, menerjemahkan demikian. Jadi diterjemahkan dengan God, diterjemahkan dengan Lord, kadang-kadang diterjemahkan Lord God, God Lord, dan model seperti itu, terbolak-balik seperti kita. Karena bahasa Inggris pun tidak ada kata yang lain. Jadi digunakan yang sama. Ini perlu saudara paham, kalau tidak saudara tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh tuntutan dari aliran Yahweh ini. Ya. Dalam hal ini, aliran Yahweisme ini sama dengan saksi Yehova. Karena saksi Yehova menuntut adanya pengembalian nama Yahweh. Oke, yang ketiga yang mau saya jelaskan adalah nama Yahweh itu sendiri. Nah, tadi sudah saya jelaskan, Yahweh ini adalah personal name, nama diri. Seperti saya adalah Ezra. Dan memang Alkitab menyatakan bahwa Tuhan kita itu memang punya nama. Dan namanya adalah Yahweh. Nah Yahweh ini pengucapannya. Tapi kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, cuma tulis 4 huruf mati. Bahasa Ibrani yang disebut sebagai tetragrammaton. Yaitu Yod, He, Waw, He. Bacanya dari kanan ya, kalau Ibrani. Bukan dari kiri.
Kalau kita kayak he wow he yot, bukan. Nah, dari sini. Yot he wow he. Lihat ini, yot ini adalah huruf kecil yang tergantung di situ. Ini karena saya besarkan, tapi kalau di buku kecil tergantung. Makanya dalam Matius pasal 5, langit dan bumi boleh hilang lenyap, tapi satu iota itu satu yot. Langit bumi begini besar akan hilang lenyap, tapi satu iota, satu yot, huruf sepotong yang tergantung di situ, tidak akan lenyap. Itu hebatnya firman Tuhan. Nah, itu huruf yot. Yot, he, wow, he. Ini bukan vowel, wow, karena v bisa baca w. Nah, kalau Yahweh itu penyebutannya, tapi sebentar saya jelaskan tentang penyebutan itu, tapi saudara hafal ya. Modelnya begini. Jadi kalau kita ketemu huruf Ibrani, modelnya begini, itu YHWH. Sekarang mari lihat Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan pada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi siapakah namanya? Aku adalah aku. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan, ingat, T-U-H-N besar semua. Berarti Ibraninya dari Yahweh. Jadi sekarang saya ganti bacanya. Saya tidak baca Indonesia. Kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Jadi Yahweh namanya. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Yahweh, ini nama Tuhan selama-lamanya, sebutan turun-temurun. Lalu Keluaran 6 ayat 1 dan 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Yahweh. Perhatikan, Indonesianya besar semua. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa sini El Shaddai, Ibrania. Tapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi nama dirinya itu Yahweh. Sekarang perhatikan. Terus saudara lihat Keluaran 3:15. Di Inggris sama. Tuhan kita Indonesia Tuhan besar semua. Inggris Lord besar semua. Itu Ibraninya. Kenapa tadi saya suruh tunjukkan 4 huruf itu, saudara lihat itu 4 huruf. Berarti di sana memang Yahweh. Alkitab bahasa Inggris ini dari Greek and Hebrew Dictionary, yang program yang saya pakai ini. Tapi di sini dalam Greek and Hebrew Dictionary diterjemahkan Yehova di bawah. Tapi nanti sebentar saya tunjukkan bagaimana sampai bisa dibaca Yehova. Tapi mestinya asli dari Ibrani cuma 4 huruf mati. YHWH. Juga di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang pertama, then the Lord. Lord huruf besar semua, sama dengan Indonesia. Tuhan huruf besar semua, dari Ibrani YHWH. Jadi jelas bahwa nama diri dari Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta itu, namanya adalah Yahweh atau YHWH. Oke, ini pembukaan, pendahuluan, supaya saudara tangkap apa yang akan dijelaskan atau diprotes oleh aliran Yahweisme ini. Sekarang poin kedua, argumentasi aliran Yahweisme atau pengagung nama Allah ini. Ini saya akan jelaskan inti ajaran mereka. Mereka menganggap orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah, sebaliknya harus menggunakan nama Yahweh. Mengapa harus menggunakan nama Yahweh? Mereka punya alasan. Alasan pertama mereka adalah Yahweh adalah nama diri, personal name. Sampai di sini kita setuju. Dan karena itu tidak boleh diterjemahkan. Menurut mereka, aturan penerjemahan bahasa, kita boleh satu kalimat
kita boleh terjemahkan ke dalam bahasa apa saja. Tapi nama diri, personal name, tidak boleh ikut diterjemahkan. Itu aturan. Sekarang perhatikan kata Gershon Ben Mose. Kalau Tuhan atau Elohim itu memang bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Tapi kalau Yahweh itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan. Kenapa? Karena adalah sebuah nama. Tidak boleh diterjemahkan. Yakub Sulistyo ini yang tuntut lagi ke pengadilan. Yahweh adalah nama pribadi yang tidak bisa diterjemahkan. Buktinya, kitab suci berbahasa Tagalog, Ilocano, Amerika Latin, Arab, Inggris, Batak Karo, Batak, Toba, dan lain-lain. Nama Yahweh tidak berubah. Hanya logatnya yang berbeda. Tapi tidak masalah. Logatnya berbeda. Satu Yahweh, Batak punya Yehovah. Ya. Seperti orang bernama Yakub. Di Amerika bisa dipanggil Jacob. Akan bermasalah jika berubah menjadi George atau Clinton. Namun sangat disayangkan karena nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, huruf besar itu, mengubah pribadi dari sang penyandang nama. Ini argumentasi mereka. Yahya Iskandar ini yang datang ke Kupang buat seminar, disponsori beberapa persatuan doa di Hotel Olive. Dia mengatakan begini, sekalipun Yahweh adalah benar-benar nama diri, namun dalam proses penerjemahan kitab suci, para penerjemah telah terbiasa menerjemahkannya. Bacanya menggantinya dengan satu kata pilihan dalam bahasa sasaran yang dianggap berasosiasi makna dengan nama tersebut. Padahal nama diri seharusnya tidak dapat diterjemahkan, apalagi diganti. Ini argumentasi mereka. Jadi satu kalimat, kalau ada nama diri di dalam, semua kalimat boleh diterjemahkan. Tapi nama diri tidak boleh. Misalnya, kalimat Ezra adalah pendeta. Ezra adalah seorang pendeta. Dalam bahasa Inggrisnya, Jack is a pastor. Begitu? Loh, tidak bisa Ezra diganti jadi Jack. Karena Ezra nama diri. Maka Ezra adalah seorang pendeta. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, harusnya adalah Ezra is a pastor. Adalah seorang pendeta, diterjemahkan ke Inggris, is a pastor. Tapi Ezra-nya tidak boleh diterjemahkan. Karena Ezra nama diri. Paham? Begitu juga dalam bahasa lain. Misalnya Ezra adalah seorang pendeta. Diterjemahkan ke bahasa Sabu. Ezra hedau pedita. Ya, jadi seorang pendeta hedau pedita. Tapi Ezra-nya dipertahankan. Begitu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Rote, Ezralia pendeta Ezralia. Diterjemahkan. Memang bahasa Rote tetap pakai pendeta di sini karena bahasa Rote tidak punya kata Rote untuk pendeta. Jadi dia tetap pakai pendeta. Tapi Sabu dia kan pedita. Karena maklumlah dia kan suka membuang huruf. Nah, tapi Ezra-nya dipertahankan. Jadi saudara perhatikan, semua kalimat bisa diterjemahkan ke dalam bahasa terjemahan. Tapi nama diri, nama pribadi, personal name, tidak boleh. Nah, Yahweh itu nama diri. Waktu Alkitab Indonesia dari Ibrani diterjemahkan ke Indonesia, kenapa Yahweh diterjemahkan? Kenapa Yahweh diterjemahkan Tuhan huruf besar semua? Kenapa Yahweh diterjemahkan Allah huruf besar semua? Itu lancang. Ini menurut mereka. Saudara paham ya? Masuk akal? Masuk akal. Nah, kalau mereka berargumentasi model seperti ini, lalu saudara tidak belajar, kira-kira saudara jawab apa? Oh iya ya. Banyak kita jadi baingau karena kita tidak pernah belajar. Karena argumentasinya masuk akal. Dan itu memang aturan penerjemahan. Ini argumentasi mereka pertama, nanti sebentar saya tanggapi. Tapi sekarang argumentasi mereka kedua, mereka punya banyak argumentasi ya, banyak. Tapi kalau saya mau khotbahkan semua, kita pulang jam 4.
Jadi saya cuma pilih beberapa yang terbaik dari mereka. Dan saya nanti juga memberikan jawaban yang terbaik. Jadi hanya pilih beberapa saja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, argumentasi mereka adalah ada ayat-ayat yang memerintahkan penggunaan nama Yahweh. Keluaran 3:15. Supaya jangan bingung, saya tidak baca kata Tuhannya, tidak baca dalam Indonesia, langsung ke Ibraninya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Yahweh itu nama Tuhan selama-lamanya. Sebutan turun-temurun. Tak boleh diterjemahkan. Tidak boleh diganti. 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh. Panggillah namanya. Berarti mesti panggilnya bagaimana? Yahweh. Jangan Tuhan. Itu salah. Karena ini. Bersyukurlah kepada Yahweh. Panggillah namanya. Tuhan. Salah. Mesti panggil namanya. Yahweh. Begitu. Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Sama ayatnya. Ya. Karena itu orang-orang dari kelompok Yahweisme ini memakai ayat ini dan mereka tafsirkan ini adalah perintah dari Tuhan untuk menggunakan nama pribadinya Yahweh. Kenapa Alkitab Indonesia membuang itu dan mengganti dengan Tuhan Allah huruf besar semua? Ini salahnya lembaga Alkitab. Gara-gara lembaga Alkitab salah, Ibraninya suruh kita panggil Yahweh, Alkitab Indonesia menerjemahkan Tuhan dan Allah, maka seluruh gereja Kristen panggil Tuhan dan Allah. Seluruh gereja Kristen telah disesatkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Sesat semua. Terpujilah Allah. Mestinya terpujilah Yahweh, bukan terpujilah Allah. Bayangkan berapa kesesatan sudah kita buat. Mulai awal kebaktian tadi. Itu kalau mereka modelnya begitu. Argumentasi mereka ketiga. Keluaran 20 ayat 7 melarang menggunakan nama Yahweh dengan sembarangan. Lihat Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan. Sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Loh, apa hubungannya ayat ini dengan problem kita? Sekarang perhatikan kata-kata Yakub Sulistyo. Kenapa harus Yahweh? Karena Tuhan sendiri mempermasalahkan namanya. Agar jangan disebut dengan sembarangan. Keluaran 27. Apalagi diganti-ganti dengan sembarangan. Dan nama sesembahan lain dilarang untuk disebut. Sebut sembarangan saya tidak boleh. Apalagi kau ganti sembarangan. Itu argumentasinya begitu. Gersom ben Mose. Keluaran 27. Menyebut dengan sembarangan saja tidak boleh. Apalagi mengganti dengan nama sesembahan bangsa lain. Yakni Allah. Allah itu kan bangsa Arab punya, Islam punya. Sebut sembarangan tidak boleh, apalagi ganti dengan sembarangan. Ini kira-kira argumentasi mereka. Sampai di sini paham? Saya mau lanjutkan, tapi kita break setelah yang satu ini. Yang mau kencing, kencing duluan. Karena kalau saudara pergi kencing, datang sudah lewat. Nanti tidak dapat. Tunggu yang satu ini. Tidak ada iklan yang bisa dilewatkan?
Kita tunggu beberapa menit untuk saudara-saudara kita terkasih. Memang khotbah berat, perlu selingan. Mari kita kembali. Oke, itu 3 argumentasi mereka. Pertama, karena Yahweh nama diri tidak boleh diterjemahkan. Kedua, ada ayat-ayat yang mengharuskan penggunaan nama Yahweh. Yang ketiga, ada larangan menyebut sembarangan. Kalau menyebut sembarangan saya tidak boleh, apalagi mengganti atau menerjemahkan dengan sembarangan. Sekarang saya akan tanggapi argumentasi mereka ini. Sekarang saya mulai dengan tanggapan terhadap mereka. Tanggapan yang pertama, soal nama tidak bisa diterjemahkan. Tadi kita dengar, kelihatannya masuk akal. Ezra is a pastor. Ezra hedau pedita. Nah, itu masuk akal. Tapi sekarang saudara, mereka mengatakan personal name tidak bisa diterjemahkan. Itu aturan standar penerjemahan. Tapi saudara, yang menjadi ukuran atau menjadi standar hidup keberagamaan kita, yang menjadi standar kita berteologia, yang menjadi standar kita mempunyai pemahaman keagamaan kita, bukan aturan dunia, tapi kitab suci. Jadi tidak peduli aturan penerjemahannya bagaimana, tapi masalahnya Alkitab bilang bagaimana. Itu yang mesti kita perhatikan. Kalau memang kita menganggap masuk akal nama diri tidak boleh diterjemahkan, sekarang saudara perhatikan ayat ini. Kisah 9 ayat 3 dan 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Mau kasih salah Alkitab? Kasih salah. Berarti di sini orang ini nama Tabita. Nama Tabita diterjemahkan ke bahasa Yunani jadi Dorcas. Saya kepengen tahu mereka jawab bagaimana ini. Di dalam New American Standard Bible, di sini ya, bernama Tabita dalam bahasa Yunani. Tapi di dalam Alkitab Inggris, New American Standard Bible. Terus, tidak ada. Ya, di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dipakai kata translate. New American Standard Bible, translate in Greek is called Dorcas. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dipanggil Dorcas. Jadi, di sini Tabita diterjemahkan Dorcas. Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Berarti Abaddon ini Ibrani bisa diterjemahkan ke Yunani menjadi Apollyon. Dan Abaddon dan Apollyon artinya sama. Clark mengatakan Abaddon dari kata abad. Ia menghancurkan. Ibraninya. Apollyon bahasa Yunani. Dari apo, itu bentuk intensif. Dan kata yang kedua adalah aluo. Apo tambah aluo. Artinya menghancurkan. Artinya sama, baik dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Sama artinya. Jadi, Abaddon dan Apollyon sama. Seperti Tabita dan Dorcas, itu sama. Sekarang, Yohanes 1 ayat 42. Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petros. Kefas itu bahasa Aram. Sedangkan Petros itu Yunaninya. Ya.
Dan Petros itu artinya apa? Batu karang. Ya, batu karang. Dari Petros itu lalu muncul Petra. Universitas Petra. Karena didirikan entah di atas batu karang, atau pakai batu karang, atau kokoh bagaikan karang. Nah, itu lalu. Makanya itu mesti gereja Gemit di batu karang itu mestinya nama Petra cocok. Ya. Jadi Petra atau Petros, Yunaninya artinya batu karang. Dalam bahasa Aramnya Kefas artinya batu karang. Jadi Kefas ini sama arti dengan Petrus. Petrusnya bahasa Yunani diterjemahkan ke Aram jadi Kefas. Jadi nama bisa diterjemahkan. Bukan cuma nama diri, nama tempat juga bisa. Kalau kita di sini sekarang mau terjemahkan, saya pergi ke Nun Bondela, saya pergi terjemahkan. Nun Bondela terjemahkan atau tidak? Kuanino terjemahkan atau tidak? Oh tidak. Tapi Alkitab, di dalam Alkitab nama tempat pun bisa diterjemahkan. Misalnya Matius 27 ayat 33. Maka sampailah mereka ke satu tempat bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Jadi nama itu Golgota. Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, dia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibraninya Golgota. Tapi Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, di dalam Alkitab King James, tengkorak ini diterjemahkan Kalvari. Makanya kita terkenal ada Bukit Golgota, Bukit Kalvari. Karena Golgota sama dengan Kalvari. Ya, Golgota sama dengan Kalvari. Jadi memang nama diri atau nama tempat di dalam Alkitab bisa diterjemahkan. Bisa. Jadi bahkan dalam kebudayaan kita pun bisa. Nama sabu misalnya, kita kan punya nama sabu. Orang bisa punya nama sabu. Tapi biasanya bukan hasil terjemahan. Tapi nama di dalam bahasa sabu biasanya dicari persamaan bunyi. Misalnya ada orang nama Okto. Okto itu kan dia dekat bunyinya dengan Oto. Okto, Oto. Oto itu punya ban atau roda. Jadi Oto punya roda. Okto dengan Oto berdekatan, ada hubungan dengan roda. Maka orang dalam yang nama Okto dalam bahasa sabu, nama sabunya adalah Maroda. Begitu dia aturannya. Ya karena persamaan bunyi seperti itu. Saudara coba cari orang sabu, nama Okto pasti Maroda namanya. Nah itu jadi di bahasa sabu begitu. Ada persamaan bunyi lalu dihubungkan. Tapi dalam kebudayaan Ibrani, kebudayaan Yunani dan Aram, memang bukan cuma soal persamaan bunyi, tapi diterjemahkan. Coba tadi, Tabita dengan Dorcas, apakah ada mirip bunyinya? Tidak. Tapi arti, karena Dorcas dan Tabita artinya sama, biarpun Dorcas dan Tabita bunyinya tidak mirip, tetap diterjemahkan. Karena yang dipentingkan arti, bukan persamaan bunyi. Kalau sabu tadi persamaan bunyi. Nah kalau ikut model gaya Ibrani, Yunani, Aram, maka nama memang bisa diterjemahkan. Asal kita tahu arti nama. Misalnya nama saya, Esra. Esra Alfred. Esra itu artinya penolong. Alfred itu artinya bijaksana. Jadi nama saya artinya penolong yang bijaksana. Nah tinggal mau cari dalam bahasa kan tinggal ganti saja. Misalnya kalau cari di bahasa Portugis, penolong itu bahasa Portugisnya apa? Portugisnya adalah adjudante. Dari kata adjudante ini lalu muncul kata ajudan. Ajudan itu adalah orang yang menolong. Jadi saya ini ajudan. Adjudante. Nah, sedangkan bijaksana itu dalam bahasa Portugisnya adalah sabio. Kalau Soro tidak usah, karena itu family name. Jadi kalau saya di Portugis namanya Adjudante Sobia Soro. Nah, kira-kira begitu.
Itu nama saya kalau di Portugis. Kalau Jawa misalnya, penolong kadang-kadang berdekatan dengan penghibur, itu panglipur. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Nah, itu lagu bahasa Jawa. Panglipur. Sedangkan bijaksana dalam bahasa Jawa itu adalah wicaksana atau wicaksono. Karena itu kalau saya di Jawa akan dipanggil Mas Panglipur Wicak. Nah, begitu. Di Jawa begitu saya. Itu sama. Ezra Alfred itu sama. Saya Wicak, ya boleh. Penolong dalam bahasa Sabunya adalah Monerubadara. Ya. Jadi kalau kita ikut kebudayaan Ibrani, Yunani, Aram, maka saya ini adalah Monerubadara. Tapi Monerubadara itu dalam tradisi Sabu itu tidak bisa dijadikan personal name, tapi sebagai sebutan. Sebutan dan Rubadara, mereka tidak menggabungkan rubah dan darah. Karena itu di Sabu orang kalau pakai rubah ya sudah rubah saja. Tapi darah ya darah saja. Jadi kalau saya pilih darah, maka saya ini dalam bahasa Sabunya saya jadi Ahmad Darah. Tapi kita tahu kebiasaan Sabu yang lidahnya tidak mampu mengucapkan semua kata. Ya toh? Di Sabu pendeta pernah pimpin lagu. Mari kita menyanyi lagu bersinar bagi Yesus. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Ya mestinya kan bersinar. R-nya hilang. Ya, karena hilang satu ini. Jadi mereka memang tidak mampu. Itu perlu diselidiki kenapa itu ya. Nah karena itu, kalau orang Sabu menyebut Ezra, yang betul Sabu, betul-betul pedalaman, mereka tidak mampu menyebut Ezra. Tapi mereka hanya bisa menyebut Era. Nah kalau Era ini digabung dengan Makdara tadi, maka nama lengkap saya di Sabu adalah Makdara Era. Nah ini Makdara Era. Itu lengkap dengan tembakau semua sudah. Jadi saudara pun bisa bikin nama saudara. Yang penting tahu arti namanya, bisa. Nah, karena itu dalam budaya Ibrani, Yunani, dan Aram, memang bisa diterjemahkan. Nama diri, nama pribadi bisa diterjemahkan. Kalau memang itu bisa diterjemahkan, tidak ada salahnya jika YHWH itu diterjemahkan. Sepanjang artinya sama. Tapi kalau di dalam Alkitab Indonesia, YHWH diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Allah. Apakah Tuhan dan Allah artinya sama dengan YHWH? Tidak. Loh, kalau memang tidak, kenapa diterjemahkan? Sebenarnya Lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan nama Yahweh. Lalu mengubah atau mengganti. Jadi Yahweh diubah, bukan diterjemahkan. Diubah, diganti menjadi Allah dan Yahweh. Kenapa diubah? Nah, nanti saya jelaskan. Tapi cukup sampai di sini. Artinya bahwa
pengubahan nama. Kalau mereka bilang nama diri tidak bisa diterjemahkan. Nah, Alkitab menunjukkan bisa. Sekarang, saya bahas argumentasi mereka yang kedua. Soal ayat-ayat yang mengharuskan penggunaan nama Yahweh. Tadi mereka kutip sejumlah ayat, Keluaran pasal 3 ayat 15. Beginilah dikatakan pada orang Israel, Yahweh adalah nenek moyangmu. Dan seterusnya bagian bawah. Inilah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Saya kira ayat ini tidak ada masalah, karena memang nama Yahweh itu tidak berubah-ubah, namanya tetap seperti itu. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Dua ayat yang mereka sebutkan tadi. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Juga Yesaya 12 ayat 4. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Bukankah ayat-ayat ini memerintahkan kita memanggil, menggunakan nama Yahweh? Saudara, perlu kita paham ya, bahwa sekali lagi, menafsir Alkitab tidak boleh dari pikiran kita sekarang. Kenapa? Karena Alkitab ini ditulis bukan sekarang. Alkitab ini ditulis tempo dulu, bukan bahasa kita, di dalam kebudayaan mereka, bukan kebudayaan kita, di dalam pola pikir mereka, bukan pola pikir kita. Karena itu supaya bisa mengartikan satu ayat dengan benar, kita tidak mengambil ayatnya, masukkan di pikiran kita, dan kita tafsirkan sesuai dengan pemikiran kita hari ini. Tidak. Pikiran kita yang dibawa ke dalam kebudayaan mereka, memahami kebudayaan mereka, menafsirkan kitab suci sesuai dengan gaya berpikir mereka. Itu aturan hermeneutik atau ilmu menafsir. Nah, dalam pemikiran orang Ibrani, nama itu biasanya menunjuk kepada orangnya, bukan label. Oh, ini nama A, ini nama B. Bukan sebutan, tapi diri. Itu dalam kebudayaan Ibrani. Maka saudara perhatikan, misalnya 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Sekarang, dia akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan atau bagi Tuhan? Hah? Mendirikan rumah bagi namaku. Bagi namanya atau bagi orang? Bagi orang, bagi Tuhannya. Tapi di sini nama. Berarti nama Tuhan sama dengan Tuhan. Mazmur 20. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Apakah yang membentengi engkau di situ adalah Allah Yakub atau nama Allah Yakub? Allahnya. Jadi memang di situ disebut nama Allah Yakub. Tapi maksudnya adalah Allahnya Yakub itu. Dirinya Allah. Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Yang baik itu namanya atau dia, orangnya? Orangnya. Yesaya 56. Dan orang-orang asing akan menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani dia. Dan untuk mengasihi nama Yahweh. Yang dikasihi Yahwehnya atau namanya? Yahwehnya. Ya. Lalu Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada siapapun selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Berarti kita diselamatkan oleh nama Yesus. Tapi kita ini sesungguhnya selamat karena nama Yesus. Yesus itu atau diri Yesus. Diri Yesus. Itu gaya berpikir. Jadi nama sama dengan orang. Itu pola pikir mereka. Dan masih banyak contoh. Tapi lihat komentar keterangan dalam International Standard Bible Encyclopedia. Dalam kebudayaan barat, zaman sekarang, nama-nama pribadi tidak lebih dari sekedar label-label. Membedakan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Zaman Alkitab, dalam mana nama seseorang pribadi mempunyai arti yang jauh lebih dalam. Pentingnya nama pribadi mendapatkan pernyataan yang jelas dalam perjanjian lama. Dan cerita-cerita mengenai pemberian atau perubahan nama. Nama itu diri. Jadi kalau ada orang berubah, namanya diganti. Nama mewakili atau menggambarkan seluruh pribadi. Dapat dikatakan nama adalah pribadi itu sendiri. Jadi kalau orang Ibrani kasih nama tidak sembarangan. Karena nama itu menyatakan diri orang itu. Ini beda dengan kita kalau kasih nama.
Ya, kalau kita kasih nama kan sembarangan. Kadang-kadang kita kasih nama tidak ada arti. Ada orang kasih nama anaknya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Anak kedua O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Itu apa artinya? Ya. Ada satu bapak dari Lelogama. Istrinya hamil, lalu dia datang ke Kupang. Tapi istrinya sudah mau melahirkan. Lalu dia dengar kabar istrinya mau melahirkan, lalu dia cepat-cepat pulang ke Lelogama. Belum sampai Lelogama, masih di jalan, berita datang, Mai Tua sudah melahirkan. Anak apa? Laki-laki. Bapak kasih nama siapa? Beliau merenung sesaat, lalu kasih nama anaknya Wadenglar. Apa artinya Wadenglar? Waktu ayah di perjalanan, engkau pun lahir. Wadenglar, waktu ayah dalam perjalanan, engkau pun lahir. Disingkat seperti itu. Ya. Nah, itu model-model kita, tapi dalam kebudayaan di sana tidak, nama selalu punya arti. Jadi ayat-ayat yang mereka bilang, panggillah namanya, bukan berarti Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tidak. Kalau nama ini diri, panggillah namanya sama dengan panggil dirinya Tuhan itu. Bukan namanya. Serukanlah namanya. Bukan kita, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bukan. Serukanlah namanya. Artinya memberitakan diri dari Tuhan itu. Itu maksudnya. Ketiga, soal Keluaran 20 ayat 7. Tadi mereka bilang, sebut sembarangan tidak boleh. Apalagi ganti dengan sembarangan. Apalagi ubah dengan sembarangan. Tadi saya sudah bilang, memang bukan penerjemahan, tapi penggantian atau pengubahan. Jadi apakah lembaga Alkitab mengubah atau mengganti nama Yahweh? Ya. Tapi apakah mengganti dan mengubah dengan sembarangan? Tidak. Kenapa tidak sembarangan? Karena penggantian dan pengubahan nama Yahweh ini memiliki otoritas ilahi. Saudara, tadi saya bilang ya, perjanjian lama aslinya bahasa Ibrani. Orang Ibrani. Tapi karena pengaruh Yunanisasi di mana-mana, atau yang disebut sebagai Helenisme atau Helenisasi, itu adalah peyunanian dunia pada waktu itu, sehingga bahasa Yunani itu menjadi bahasa yang dipakai secara luas. Karena itu maka orang-orang tidak gaul kalau cuma punya satu nama Ibrani. Mesti ada nama Yunaninya. Maka Lewi nama Ibrani, Yunaninya Matius. Nah, begitu. Maka karena Yunani ini berkembang luar biasa, akhirnya bahasa Ibrani tersingkir. Bahasa Ibrani akhirnya cuma dipakai di sinagog. Tapi Yunani menjadi bahasa internasional. Anak-anak muda generasi kemudian sudah tidak tahu bahasa Ibrani. Kalau sudah tidak tahu bahasa Ibrani, lalu mereka mau baca Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani, baca bagaimana? Ngerti saja tidak. Wah, ini repot. Wah, kalau begitu tidak ada lagi, generasi kita tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Semua hanya bisa bahasa Yunani. Mereka tidak bisa baca Perjanjian Lama. Kalau begitu Perjanjian Lama ini yang berbahasa Ibrani harus diterjemahkan ke bahasa Yunani. Maka di Alexandria, Mesir, kira-kira tahun 200 sebelum Masehi, 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, berkumpullah 70 pakar bahasa Ibrani-nya orang Yahudi, lalu menerjemahkan Perjanjian Lama bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Namanya Alkitab terjemahan PL ke Yunani, itu namanya Septuaginta. Jadi Septuaginta itu PL di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Ibrani ada nama Yahweh. Sekarang PL-nya diterjemahkan ke Yunani. Apakah nama Yahweh tetap dipertahankan? Tidak. Waktu nama Yahweh muncul di dalam PL bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam Septuaginta, mereka terjemahkan dengan kata Yunani kurios.
Yang di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita diterjemahkan Tuhan Kurios. Itu Septuaginta. Ini terjadi 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di bumi, Septuaginta dipakai secara luas. Dan Yesus sendiri memakai Alkitab Septuaginta. Di dalam Yesaya, waktu kita baca di cerita Injil ini, waktu satu hari di rumah ibadah, mereka kasih kesempatan Yesus baca firman. Yesus pergi buka Yesaya 61. Aku ini roh Tuhan Allah ada padaku. Dan seterusnya. Yesus kalau saudara lihat dan bandingkan belajar. Yesus tidak kutip dari Tanak Ibrani. Tapi dia kutip dari Septuaginta. Nah, Septuaginta mengubah Yahweh menjadi Kurios. Yesus pakai. Rasul-rasul pakai. Kenapa Yesus tidak protes? Kenapa Yesus tidak kritik Septuaginta? Kalau Yesus tidak pada protes, Yesus tidak pada kritik, pada Septuaginta mengganti Yahweh menjadi Kurios. Berarti Yesus sendiri tidak mempersoalkan Yahweh diubah menjadi Kurios. Mau salahkan Yesus? Lebih-lebih lagi saudara, Perjanjian Baru kita bahasanya Yunani, bukan Ibrani. Para penulis kitab suci Perjanjian Baru menulis kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani atas ilham dari Roh Kudus. Anehnya, setiap kali Perjanjian Baru mengutip Perjanjian Lama yang ada kata Yahweh, mereka waktu tulis Perjanjian Baru tidak mempertahankan Yahweh, tapi mengubah dengan kata Yunani Kurios dan kata Yunani Theos. Saya kasih contoh. Lihat perbandingan ini. Roh Tuhan, tadi saya jelaskan. Allah huruf besar semua, itu Ibraninya YHWH. Kenapa saya jelaskan? Karena ada hubungan ini. Kalau tadi saya tidak jelaskan, saudara tidak akan paham yang di sini. Roh Tuhan Allah, A besar semua, berarti Yahweh. Roh Tuhan Yahweh ada padaku. Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ayat 2, untuk memberitahukan tahun rahmat Yahweh. Berarti dalam teks Ibrani, Yesaya 61 ayat 1-2, nama Yahweh muncul 3 kali. Sekarang, Yesus mengutip Yesaya 61 di Lukas pasal 4. Sekarang lihat bagaimana Yesus mengutip. Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya sama. Tapi saudara lihat, di dalam Ibrani, roh Tuhan Yahweh. Sekarang, Yesus omong, roh Tuhan, Yahwehnya ada atau tidak? Saudara lihat ya, ini Yahweh itu mestinya ada di sini. Roh Tuhan Yahweh. Tapi tidak ada. Berarti Yesus membuang nama Yahweh. Lalu, kata Yahweh yang kedua, dia ganti dengan kata ganti ia. Dan Yahweh yang ketiga, dia ganti dengan kata Yunani Kurios. Jadi di sini Yesus sendiri pertama membuang kata Yahweh, kedua menggantinya dengan kata ganti orang, dan yang ketiga mengubahnya dengan kata Yunani Kurios. Mau kasih salah Yesus? Contoh lain. Ulangan 8. Saudara lihat ya. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Itu Ibrani. Waktu Perjanjian Baru bahasa Yunani mengutip ini, kata Yahweh di sini diubah ke bahasa Yunani Theo. Theo ini asal kata dasar Theos. Berarti Perjanjian Baru, kata ini diucapkan oleh Yesus. Yesus mengubah Yahweh menjadi Theos. Kalau tidak terima bahwa Yesus yang omong, tapi itu Matius yang tulis, Matius tulis pun atas ilham dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus menuntun Matius mengubah Yahweh menjadi Theos. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Yahweh Allahmu. Ini ulangan Perjanjian Lama. Dikutip dalam Matius 4 ayat 7. Janganlah engkau mencobai Kurios Allahmu. Maka Yahweh
diubah menjadi kurion. Kurion itu aslinya kurios. Dan juga ya, masih banyak contoh seperti ini. Sehingga sekarang memang secara umum Yahweh diubah dalam Yunani menjadi kurios atau theos. Seorang ahli bahasa Yunani, Ibrani, namanya Weivine, dia menulis, dalam Septuaginta dan Perjanjian Baru, kurios adalah wakil dari kata Ibrani Yehova atau Lord atau Tuhan dalam versi-versi Inggris. Nah, jadi saudara, ingat, pengubahan nama ini dalam Septuaginta dilakukan oleh 70 orang. Yesus membacanya tapi tidak protes. Lebih dari itu Perjanjian Baru, Yesus sendiri mengubahnya, atau penulis-penulis kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani mengubahnya, tapi ilhamnya dari Roh Kudus. Menyalahkan mereka mengubah nama itu sama dengan menyalahkan Yesus, menyalahkan Allah, atau menyalahkan Roh Kudus. Kalau Yahweh dalam Ibrani bisa diubah menjadi kurios, theos dalam bahasa Yunani, kenapa tidak bisa diubah dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan atau Allah? Dengan saya memberikan 3 bantahan ini, seluruh argumentasi mereka yang utama sudah gugur. Maka selesailah argumentasi mereka. Mereka punya argumentasi kecil-kecil. Mereka, salah satu argumentasi mereka adalah PB itu Perjanjian Baru bukan ditulis dalam Yunani tapi Ibrani. Itu omong kosong terbesar. Seluruh 15.000 manuskrip Perjanjian Baru ada dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Jadi saya sudah berikan bantahan-bantahan ini. Terlihat bahwa argumentasi dari kelompok Yahweisme ini yang mengharuskan penggunaan nama Yahweh, argumentasi mereka rapuh. Dan lebih daripada itu, penggantian nama Yahweh ke dalam bahasa terjemahan didukung oleh Septuaginta dan Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Karena itu, argumentasi mereka selesai. Sekarang yang terakhir, saya tambah satu argumentasi. Ini tambahan. Kalau mereka bilang kita harus menggunakan nama Yahweh, ingat ya, bahwa tadi saya sudah tunjukkan, nama ini dalam Perjanjian Lama bukan tertulis Yahweh, Y-A-H-W-E-H, bukan. Tapi cuma ditulis 4 huruf mati, tetragrammaton, Yod-He, Waw-He, Y-H-W-H. Ditulis seperti itu saja. Nah, memang itu ciri khas orang Ibrani. Kalau nulis tidak ada huruf hidup. A, I, U, E, O tidak ada. Waktu baca, keluar. Tapi waktu tulis, tidak keluar. Maka misalnya, kalau muncul huruf mati, di antara 2 huruf mati saja, itu bisa disuplai huruf hidup. Macam-macam. Sekarang saudara lihat contoh misalnya. Kalau muncul huruf mati, D dan R. Kalau muncul huruf mati D dan R, itu memungkinkan cara baca banyak. Tergantung mensuplai huruf hidup apa, vokal apa. Maka, saudara lihat, kalau DR bisa jadi dara, dari, diri, dera, deru, duri, dora. Itu bisa. Jadi kalau setiap kali di dalam baca satu teks muncul DR, saudara mesti pilih. Waktu omong, dara, diri, deru, dora, atau duri. Lah pilihnya bagaimana? Kalau pilih salah bagaimana? Tergantung konteks. Saya kasih contoh. Misalnya, ia adalah seorang DR yang manis. Bacanya? Oh, dia seorang duri yang manis. Begitu? Oh tidak, duri pasti pembacaan duri salah. Mesti dara. Dia seorang dara yang manis. Kaki saya terkena DR. Duri. Tidak bisa kaki saya terkena dora. Tidak. Seorang DR saya hadapi mereka. Seorang duri saya hadapi mereka. Oh tidak. Maka diri. I love you DR. Maka
I love you Duri. Begitu. Oh tidak, I love you Dora. Jadi untuk menentukan tuh Dara atau Diri atau Deru atau Dora, tergantung kalimat. Kita pikir susah amat. Mereka tidak susah. Karena mereka punya budaya begitu. Sekarang, bisakah saudara bayangkan bahwa kita membaca sesuatu huruf mati semua? Tidak ada huruf hidup. A, I, U, E, O tidak ada. Bagi kita susah. Tapi sebenarnya tidak susah. Coba baca ini. Jangan marah kawan. Beta lagi sibuk jadi tidak bisa datang latihan sekarang. Beta baru bisa datang besok. Salam teman-teman. A, I, U, E, O tidak muncul sama sekali. Semua huruf mati. Tapi kita baca dengan lancar. Tidak ada masalah. Waktu tulis cuma huruf mati. Waktu omong kita sisip. BT jadi beta. Kita supply E dan A. Selesai. Tidak sukar. Nah begitu juga mereka. Karena itu huruf mati semua. Tulisnya huruf mati. Tinggal disuplai. Apa? Nah saudara. Jadi dalam bahasa Ibrani. Tertulis YHWH. Mau bacanya bagaimana? Tinggal suplai huruf hidup. Mereka tahu. Problemnya terjadi pada abad 6 sebelum Masehi. Pada abad 6 sebelum Masehi, entah kenapa, tahu-tahu ada penerjemahan yang dari bahasa Ibrani itu mau jelaskan sukar ya. Tapi inilah namaku yang suci. Nah, mereka dalam bahasa Ibrani-nya, inilah namaku yang harus disembunyikan. Dan juga ada hukum ketiga. Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Hukumannya mati. Berarti boleh sebut atau tidak? Boleh, asal jangan sembarangan. Tapi mereka ketakutan. Daripada salah sebut, kita kira tidak sembarangan, tapi Bapak tua bilang sembarangan. Mending haramkan pembacaan YHWH itu. Tiap kali YHWH muncul, mereka punya kata untuk mengganti, yaitu Adonai. Jadi, biarpun mereka baca Alkitab, YHWH muncul, biarpun mereka lihat YHWH, tapi pasti omongnya Adonai. Tidak berani omong. Tapi dalam hati dan dalam pikiran mereka tahu YHWH itu bunyinya apa. Tahu. Sekarang. Omong saja sudah tidak berani. Kalau anaknya tanya. Papa. Ini bacanya bagaimana? Shh. Baca Adonai. Lu ini kan YHWH. Hei. Adonai ingat. Jangan omong. Akhirnya generasi-generasi selanjutnya terlatih lihat YHWH omong Adonai. Mereka tahu tapi tidak berani omong. Akibatnya dari anak cucu turun ke anak cucu, semuanya lalu hanya tahu YHWH ganti Adonai. Tidak tahu omong YHWH itu ucapnya bagaimana, tidak tahu. Maka pengucapan YHWH hilang dari sejarah. Hilang dari sejarah. Sampai zaman Yesus, tidak ada satu orang pun tahu bagaimana mengucapkan YHWH. Kalau Yesusnya pasti tahu. Karena dia Tuhan. Tapi yang lain tidak tahu. Nah kalau kita kira-kira YHWH tergantung suplai huruf hidup. Ini memungkinkan banyak penyebutan. Misalnya YHWH bisa Yahwah, Yahweh, Yehovah, Yohewah, Yuhaweh, Yohewi, Yuhuwah. Yang mana yang betul? Kita tidak tahu. Sekarang pun penyebutan modern ada yang bilang Yehuwa, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehova, ada yang bilang Yahoba. Yang mana yang betul? Tidak ada yang tahu yang betul yang bagaimana. Memang ada teori. Teorinya begini. 4 huruf mati. Yod, He, Waw, He. Tapi nama kalau muncul ini mereka ganti dengan Adonai. Tapi juga ada nama untuk pencipta ini dalam bahasa Ibrani juga adalah Elohim. Nah lalu mereka bikin teori. YHWH ini kan huruf mati semua.
Dari mana mendapatkan huruf hidup? Disuplai dari Adonai dan Elohim. Maka huruf E dari Elohim naik. Disuplai satu. Huruf A dari Adonai suplai. Lalu dari bawah itu naik huruf O. Tapi karena di atas juga O, ya tetap sama. Yang lain dihilangkan. Maka tinggal Yehovah. Karena Yehovah dalam bahasa Inggris Y bisa dibaca J. Maka J lalu W bisa jadi V. Maka Yehovah jadi Jehovah. Ini teori. Apakah teori ini benar? Tidak bisa. Kenapa? Abjad Ibrani tidak punya C. Dan aturan dari mana satu kata mendapat suplai huruf hidup dari kata-kata yang lain? Jadi sudah pasti ucapan Yehovah salah. Tapi dipakai umum kan? Nah sekarang ada Yehovah. Yang kita bilang saksi Yehovah itu kan dalam bahasa Inggris. Jehovah Witness. Tapi dalam Indonesia mereka terjemahkan saksi-saksi Yehovah. Yehovah. Tapi hanya mereka buang. Bukan Yehovah. Tapi Yehovah. Berakhir dengan A. Waktu saya debat dengan orang saksi Yehovah dulu. Mereka bilang mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Tidak ada. Kita tidak percaya Tritunggal. Tritunggal tidak ada. Saya tanya dia. Kau nama apa? Saksi Yehovah. Yehovah itu nama aslinya YHWH. Kau buang H terakhir di mana? Berarti Yehovah juga tidak benar. Lah kalau begitu baca bagaimana? Yahweh mungkin. Kenapa? Kenapa mungkin? Karena dalam bahasa Ibrani ada kata Yah. Yah ini mungkin kependekan dari nama pribadi itu. Misalnya saya nama Esra. Di jalan orang panggil S. Nah. Ya. Atau Sra. Atau di rumah saya dipanggil Fred. Nama saya itu dipotong. Nah orang pribadi ini, Tuhan ini, YHWH, entah apa sebutnya. Tapi ada Yah. Mungkin kependekan dari YHWH ini. Nah saudara lihat. Di sini. Tadi Yesaya 12 ayat 2. Tuhan Allah. Huruf besar semua. Kata Tuhan di sini. Ibraninya bukan Yahweh. Bukan, tapi Yah. Sekarang saudara lihat dalam ini ya. Lihat kata Lord. Cuma Yah. Lalu. Haleluya. 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 Dari dua kata. Halelu dan Yah. Halelu itu artinya pujilah. Yah. Yah ini apa? Mungkin kependekan dari nama itu. Halelu itu pujilah. Berarti kalau kita omong haleluya, berarti saya ajak saudara-saudara, mari puji Tuhan. Begitu kan? Karena itu tidak cocok kalau haleluya pakai dalam doa. Karena waktu kita berdoa, kita omong dengan Tuhan. Bla 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 bla. Haleluya Tuhan. Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Jadi haleluya kita omong pada Tuhan, suruh Tuhan puji Tuhan. Nah, haleluya itu omong untuk orang ajak puji Tuhan, bukan omong dengan Tuhan haleluya. Jadi itu salah, banyak orang salah, pendeta-pendeta terkenal juga salah banyak. Nah, tapi poin saya di sini, ya, haleluya. Nah, berarti YHWH ini sudah ada huruf hidup mungkin, Yah. Tapi masih problem. Kalau di mukanya Yah, di belakangnya apa? Yahwah, Yahweh, Yahwuh, Yahweh, Yahwah. Atau sudah Yah, Yahwah, Yahweh, 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 Yahewoh. Itu bisa semua. Kalau kita cuma tahu Yah, itu tidak menyelesaikan problem. Tapi kenapa sekarang orang menyebut Yahweh?
Karena katanya ada peninggalan dari tulisan seorang bapak gereja namanya Clemens. Clemens pernah pakai weh. Karena itu dari situ orang lalu ambil yahnya dari Ibrani itu, wehnya dari Clemens, Yahweh. Apakah pasti benar? Tidak. Nama ini hilang. Sekarang pertanyaan, kalau kita mesti pakai YHWH, omong bagaimana yang benar? Kita bilang Yahweh itu dugaan. Dan lebih lagi, kalau Tuhan memang mau supaya kita menggunakan nama itu, mengapa dia mengatur sejarah sedemikian rupa sampai pengucapan itu hilang? Ini aneh. Karena itu, mengharuskan penggunaan YHWH tanpa tahu pasti YHWH bacanya bagaimana. Ini sesuatu yang sangat sukar diterima. Jadi dengan demikian saudara, tidak ada dasar yang kuat untuk mengikuti paham Yahweisme untuk harus menggunakan nama Yahweh. Jadi saudara, kesimpulan saya adalah bahwa ajaran kelompok Yahweisme yang mengharuskan orang Kristen menggunakan nama Yahweh ini ajaran yang salah dan tidak berdasar. Dan kiranya kita tidak dipengaruhi oleh paham seperti ini. Aliran ini sudah ada di Kupang dan mau membangun gerejanya yang seperti saya bilang tadi dari Manado, Yohan Mawati, ketua sinodenya ini Ayub Fangidai mau bikin gereja ini di Kupang. Hati-hatilah terhadap bahaya Yahwenisasi. Kiranya kita belajar nisasi dengan tekun nisasi supaya bisa berargumentasi menghadapi aliran ini. Sekarang saudara, terakhir. Ini khotbah. Jadi saya mau kasih aplikasinya. Tadi belajar semua. Sekarang saya mau kasih yang ringan. Nah, aplikasinya apa bagi kita? Ini poin ketiga terakhir. Karena ini khotbah, maka ini mesti ada penerapannya bagi kita. Dan saya cuma memberikan satu aplikasi bagi kita, yakni bahwa kita harus waspada terhadap berbagai macam angin pengajaran yang muncul di zaman akhir ini. Kalau kita baca banyak bagian kitab suci, menunjukkan bahwa menjelang akhir zaman, berbagai macam ajaran sesat, ajaran aneh-aneh, ajaran yang tidak masuk di akal, itu muncul ke permukaan. Macam-macam variasinya. Belum saksi Yehova, belum lagi Paulus Tribrata yang bilang Yesus akan datang kembali tahun 2029 bulan Mei dan sudah bikin panitia penyambutan kedatangan Tuhan Yesus. Belum lagi yang aneh-aneh yang macam, tambah lagi Yahweisme. Memang kalau Yahweisme tidak mengaitkan ajaran mereka dengan keselamatan, mereka cuma salah, tidak sesat. Tapi mereka mengaitkan dengan keselamatan. Jikalau kita masih menyembah Allah, kita tidak akan selamat. Bahkan mereka menolak penyebutan Yesus Kristus. Tidak boleh. Kita tidak boleh omong Yesus Kristus. Itu bahasa Yunani. Mesti ke bahasa Ibraninya, Yeshua HaMashiach. Siapa yang masih pakai Yesus Kristus, tidak akan selamat. Dan mereka mengaitkan dengan keselamatan. Jelas ini semua adalah selamat karena berbuat baik. Dan ini sesat. Nah, karena itu saudara, maka kita mesti hati-hati terhadap berbagai macam angin pengajaran. Waspada, tidak gampang diombang-ambingkan. Sekarang saudara perhatikan nats pembimbing kita tadi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jangan diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Bagaimana caranya supaya kita jangan diombang-ambingkan? Ini Efesus 4 ayat 14. Lihat konteksnya dari ayat 11. Sekarang lihat ayat dari 11. Dan ialah Tuhan maksudnya, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Tuhan memberikan gembala dan pengajar. Untuk apa? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang Kristen,
bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan. Kita tidak boleh diombang-ambingkan. Kenapa tidak diombang-ambingkan? Bagaimana? Ingat, Tuhan kasih gembala-gembala dan pengajar. Tujuannya apa? Supaya mengajar dan mengembalakan. Kalau gembalanya atau pengajarnya mengajar, kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita dewasa dalam apa? Dalam pengetahuan. Kalau kita dewasa dalam pengetahuan, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Berarti kita dewasa dalam pengetahuan firman dan tidak akan diombang-ambingkan. Berarti saudara di sini ombang-ambing oleh pengajaran palsu berkaitan dengan adanya gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini penting. Sekarang, apakah di dalam gereja-gereja Kristen di Indonesia, di Kupang, apakah gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan telah mengajar jemaat baik-baik? Nyaris tidak ada. Mereka cuma datang ibadah minggu, khotbah 15 menit, 20 menit dan selesai. Tidak, saya tidak. Saya tekankan pengajaran mati-matian. Dan karena itu kita bisa khotbah bisa 2 jam. Kenapa? Tugas tanggung jawab saya adalah mengajar. Menggembalakan. Supaya apa? Supaya saudara dewasa dalam pengetahuan. Waktu saudara dewasa dalam pengetahuan, tidak terpengaruh dengan berbagai macam ajaran sesat. Tapi saudara, jikalau hamba Tuhannya, gembalanya, pengajarnya mau mengajar dengan baik, kalau jemaatnya malas belajar, apa jadinya? Tidak akan ada pertumbuhan. Dan saya kira ini masalah. Ini kita tidak berapa banyak orang. Tapi yang PA berapa? Yang rajin PA cuma 30, 40. Mungkin sekitar 10% saja dari kita yang hadir. Apalagi mayoritas majelis tidak ikut PA. Menurut saya ini buruk sekali. Karena itu saudara ya, tidak ada artinya saya mengajar sungguh-sungguh kalau saudara tidak mau belajar. Saudara kira buat bahan pelajaran gampang. Mau mabok buat begini nih rasanya mau mati. Saudara, saya bikin khotbah ini nih mesti pikir segala macam. Saya mesti pikir dapat selimut sabu dari mana? Dapat tembakau dari mana? Perjuangan saudara ya. Saya berjuang. Sebelum difoto taruh tembakau di sini saya sampai mabuk. Ya. Separuh tembakau saya telan. Siapkan semuanya. Kenapa saya bikin begitu? Supaya saudara bisa ketawa. Kenapa? Karena ini materi berat, kalau tidak ketawa nanti saudara stres. Setelah saudara tertawa, saya isi lagi. Saya berjuang sedemikian rupa, membuat bahan pelajaran sedemikian rupa untuk mengajar. Jikalau saudara tidak mau belajar, maka semua menjadi sia-sia. Nah, karena itu saudara harus mau belajar firman, supaya bertumbuh dalam pengetahuan, jadi dewasa. Kalau sudah dewasa, tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam aliran pengajaran. Jangan saudara pikir, yang penting sudah beriman, berbuat baik, cukup. Nah, sekarang lihat ayat ini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan. Kalau sudah ada iman, mesti ada kebajikan, perbuatan baik. Tapi apakah iman dan perbuatan baik cukup? Tidak. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi harus ada iman. Iman itu tidak bisa berdiri. Harus ada perbuatan. Iman dan perbuatan tidak cukup. Mesti tambah pengetahuan di dalam. Nah, banyak kita hanya iman, perbuatan, pengetahuan nol. Banyak gereja tidak pernah tambahkan pengetahuan kepada jemaat. Saudara harus sadar satu hal. Biasanya orang yang terseret kepada ajaran sesat, biasanya jauh lebih semangat sebelum sesat. Setelah sesat jauh lebih semangat dari sebelum sesat. Sebelum sesat, baca Alkitab pun tidak tahu. Begitu sesat, rajin sekali baca. Mereka tekun di dalam kesesatannya. Ada orang-orang yang majelis di gereja puluhan tahun tidak tahu apa-apa. Begitu jadi saksi Yehova, pintar luar biasa. Semangat luar biasa.
Kenapa kita yang punya ajaran benar tidak serius? Tapi orang yang sesat serius. Kalau begitu, kita gampang runtuh. Saya kunjungan seorang jemaat waktu saya di Agape dulu. Waktu saya masih ngomong dengan tuan rumahnya ngomong, Mina, kalau mau pelayanan cuci itu barang semua baru pi ya. Saya tertarik. Ada pembantu rumah tangga pelayanan. Saya tanya pelayanan di mana? Saksi Yehova. Oh, saya bilang boleh saya ngobrol dengan dia? Boleh. Saya, halo Mina, apa kabar? Ya, Mina pun ini. Saksi Yehova ya? Iya. Kalian tidak percaya Yesus Tuhan ya? Tidak percaya Yesus Allah ya? Oh, tidak, kita percaya dia Allah. Iya, tapi kan menurut kalian kan Yesus itu kan Allah kecil. Yahweh itu yang Allah besar. Iya toh? Dia bilang, iya. Iya, tapi ingat, Yesus itu cuma Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa. Tahu dari mana? Dia bilang, Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra dilahirkan bagi kita, namanya disebut penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya El Gibor. Oh, bayangkan pembantu rumah tangga tahu bahasa Ibrani. El Gibor. Jadi Yesus itu cuma Allah yang perkasa. Kalau kuasa, Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Nah kalau saudara ketemu saksi Yehova begini, mau bilang apa? Kita mati kutu. Majelis puluhan tahun kalah dengan pembantu rumah tangga saksi Yehova. Jadi saya bilang, oh, jadi Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa ya? Oh bukan. Saya bilang kalau begitu, Wahyu pasal 1 ayat 8, 9. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Itu yang maha kuasa, Yesus. Dia bilang, oh tidak. Alfa dan Omega itu di situ bukan pada Yesus, tapi pada Bapa. Tapi saya bilang, coba lihat ayat 7-nya. Lihatlah, ia datang dalam awan-awan. Mereka yang menusuk dia, melihat dia. Kapan Bapa ditusuk? Nah, Yesus yang ditusuk. Setelah itu ayat 8-nya. Akulah Alfa dan Omega. Berarti akulah itu menunjuk kepada yang datang di awan-awan. Apakah Yahweh datang di awan-awan? Bapa datang di awan-awan? Atau Yesus? Dia diam. Dia bilang, nanti saya belajar kembali Pak. Tapi saudara lihat, seandainya saudara ketemu, jemaat Kristen ketemu orang saksi Yehova, bisa omong. Kita selalu kalah. Kenapa? Saya tanya-tanya dia, cari informasi. Mereka tiap Rabu, sekarang tidak tahu, tapi tiap Rabu di Inabui, belajar berdebat lawan orang Kristen. Jadi semua anggota belajar. Kita. Jangankan belajar debat saja anti. Karena itu saudara, kalau yang sesat-sesat semua ini, aktif semua, rajin semua, tekun. Kita belajar firman Tuhan jarang-jarang. Nah ini repot. Karena itu saudara, yang tidak pernah atau jarang PA, bertobatlah. Dan ambillah komitmen mau tekun PA. Yang mantan rajin, yang sekarang mulai macet, ambil tekad kembali untuk belajar PA. Tapi yang sedang tekun, bertahanlah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Belajar, dan belajar. Kalau saudara belajar sungguh-sungguh, saudara tidak akan diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Malah saudara yang akan mengombang-ambingkan mereka. Saudara tidak digoyahkan, tapi saudara menggoyahkan mereka. Coba lihat jemaat Efesus. Tuhan puji mereka. Kenapa? Saya kutip dari bahasa Indonesia sehari. Aku tahu apa yang kalian buat. Kalian bekerja keras, kalian tabah sekali. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat. Dan orang-orang yang mengaku dirinya rasul. Ini rasul palsu. Padahal bukan. Sudah kalian uji. Jemaatnya uji rasul-rasul palsu itu. Dan kalian dapati bahwa mereka pembohong. Berarti jemaat di Efesus dipuji. Karena ajaran-ajaran sesat mereka uji. Bagaimana uji? Pasti mereka debat dengan mereka. Dengan ajaran palsu. Membuktikan mereka palsu. Mereka pembohong. Karena itu saudara, dengan belajar, saudara tidak mudah digoyahkan. Saya akan akhiri dengan satu cerita.
Satu hari, ada satu pendeta datang di rumah saya, berkunjung. Pendeta GBI. Dia bilang begini, dalam ngobrol dia bilang, Pak tahu tidak, waktu Adam dan Hawa omong, itu pakai bahasa apa? Ini ditanya oleh Ibu Farfar juga, anak-anak di rumah tanya, Adam pakai bahasa apa? Nah ini pendeta datang pada saya tanya, Pak tahu Pak? Tahu? Saya bilang bahasa apa? Dia bilang bahasa Ibrani. Pak tahu dari mana? Kita waktu itu ada doa puasa, Pak. Kita doa puasa, kita pergumulan begini, tiba-tiba roh berbicara lewat seseorang. Dan beritahu kita bahwa bahasa yang dipakai oleh Adam dan Hawa itu adalah bahasa Ibrani. Saya bilang, nah saya tanya dulu. Tuhan kasih tahu kalian, Adam dan Hawa pakai bahasa Ibrani, tujuan Tuhan apa? Dia nggak jawab. Lalu saya bilang begini, Pak ya. Pak mesti tahu sejarahnya bahasa itu bagaimana. Ibrani itu apa? Ada dua teori tentang munculnya kata Ibrani. Karena salah satu keturunan Sem, anaknya Nuh itu ada orang namanya Eber. Nah, turunan-turunan Eber itu yang diduga dari Eber itu jadi Ibrani. Tapi ada teori yang lain adalah waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia keluar dari Ur Kasdim, dia menyeberang sungai, menyeberang wilayahnya, menyeberang sungai itu bahasa Ibraninya, bahasa yang dipakai di sana adalah Aber. Dan dari kata Aber itu orang-orang yang mengikuti Abraham keluar dari Ur Kasdim namanya orang-orang Aber. Dari Aber itu muncul Ibrani. Manapun teori yang benar, yang berkaitan dengan Abraham atau Eber, tapi dia munculnya dari turunan Sem. Sem itu anaknya Nuh. Jadi Nuh itu sebelum Nuh itu ada banyak orang, Tuhan hapus seluruh dunia, tinggal Nuh. Nah setelah itu terjadi Menara Babel, maka muncul dalam Kejadian 10 Sem dengan bahasa sendiri, Ham dengan bahasa sendiri, Yafet dengan bahasa sendiri. Dari Sem, Ham dan Yafet muncul 3 rumpun bahasa, Hamitik, Semitik dan Yafetik. Dan bahasa Ibrani, bahasa Arab itu masuk dalam rumpun bahasa Semitik. Jadi bahasa Ibrani itu muncul dari Sem, Sem dari Nuh. Nuh dari mana? Nuh ini pasti ujungnya dari Adam. Nah, kalau saya mulai dari atas Adam dan Hawa, ada pakai bahasa sendiri. Setelah itu semua dihapus, Nuh masih mewarisi bahasanya Adam. Tapi setelah itu muncul bahasa banyak, Sem sendiri, Ham sendiri, Yafet sendiri. Dari keturunan Sem baru muncul Ibrani, sehingga bahasa Ibrani baru muncul setelah Nuh. Bagaimana mungkin Adam dan Hawa pakai bahasa Ibrani? Setelah saya jelaskan dia panjang lebar, dia tanganga. Lalu dia bilang begini, oh begitu ya Pak. Saya bilang iya. Lah terus Adam dan Hawa pakai bahasa apa? Saya bilang kita tidak tahu. Kemungkinan besar Adam itu diberikan kemampuan menciptakan bahasa sendiri. Karena ingat Tuhan sudah cipta binatang-binatang semua. Lalu Tuhan bilang, Adam lihat semua kasih nama masing-masing. Berarti begitu dia lihat meong-meong, dia kasih nama kucing. Kuk-kuk, dia kasih nama anjing. Tentu dalam bahasa dia. Maka kata-kata yang muncul-muncul banyak itu diciptakan oleh Adam sendiri. Yang waktu itu diberi kemampuan yang hebat oleh Tuhan sebelum kejatuhan. Maka Adamlah yang menciptakan berbagai macam kosakata untuk segala dunianya pada waktu itu. Bahasa apa? Saya menyebutnya ini bahasa Adamik. Jadi ada bahasa Adamik terus. Keturunan Adam pakai bahasa Adamik ini sampai Nuh. Nuh masih pasti pakai bahasa Adamik. Tapi setelah Nuh bahasa pecah. Menara Babel. Sem sendiri, Ham sendiri, Yafet. Yang Ham terus, yang Yafet terus, yang Sem terus, baru muncul Ibrani di bawah. Ya, begitu ya Pak. Iya. Wah kalau begitu kita nanti akan doa puasa ulang Pak. Cek kembali. Dia datang membawa satu ajaran wahyu dari Tuhan. Saya jelaskan, dia digoyahkan. Sehingga dia kembali mau puasa ulang. Kalau saya tidak belajar, saya digoyahkan. Gara-gara saya belajar, dia mau menggoyahkan saya goyahkan dia kembali. Nah,
Bayangkan, ajaran sesat akan banyak kalau saudara tidak sungguh-sungguh belajar. Saudara dikoyakkan. Karena itu, marilah setelah belajar semua ini, kita semua rajin. Saya mau PA kita terus maju. Dulunya masih banyak, sekarang menurun. Tapi biarlah dengan ini saya mendorong kita terus belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar sesuatu yang sukar tapi penting bagi kami. Tapi biarlah semuanya ini kami mau terdorong atau didorong untuk terus tekun dan menjadi dewasa dalam pengetahuan. Tuhan memberikan pengajar-pengajar di dalam gereja. Biarlah ini sungguh-sungguh pengajar-pengajar boleh mengajar dengan sungguh-sungguh. Tapi jemaat juga mau punya niat belajar sungguh-sungguh. Dan kami bertumbuh di dalam kedewasaan pengetahuan. Dan tidak mudah ditipu, dibengkokkan di dalam ajaran-ajaran yang sesat. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini, pelajaran hari ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.